Halo, perkenalkan nama saya Brandy dan teman-teman saya. Saya Piariska. Nama saya Sinab. Nama saya Rosita. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah pemberontakan DITII yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Negara Islam Indonesia, disingkat NII, juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI, yang artinya adalah Rumah Islam. Ini adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim, Sekar Maji Marjidan Kartosuwirjo di Desa Cisampang, Kecamatan Ciawiligar, Kewedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syarat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan pada saat perang dengan tentara kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam adalah Indonesia adalah hukum Islam. Lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syarat Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan hadis sahih yang mereka sebut dengan hukum kafir. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah kekecewaan Kartosuwirjo atas Jawa Barat yang diduduki Belanda akibat perjanjian Renville. Yang kedua, keinginan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan agama Islam. Yang ketiga, kekecewaan di daerah seperti dihapusnya Provinsi Aceh dan tidak terima sebagai mantan pejuang tentara. Sejarah pemberontakan DITII dimulai dari Aceh yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah tanah air seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pemberontakan di Aceh. Alasan pertama yang menjadi latar dari gerakan DITII Aceh adalah kekecewaan para tokoh pemimpin masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia 1945–1950. Kekhawatiran kembalinya kekuasaan para Wali Balang yang sejak lama telah menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik di Aceh. Keinginan masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum syariah dalam kehidupan mereka. Sejarawan berkebangsaan Belanda, Cornelis Panjic menyebutkan kekecewaan Daud Beru terhadap Jakarta semakin berat dengan beredarnya rumor tentang sebuah dokumen rahasia dari Jakarta. Dokumen itu disebut-sebut dikirim oleh Perdana Menteri Ali Susastramadijojo yang isinya berupa perintah pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh. Rumor ini disebut sebagai les hitam. Perintah tersebut dikabarkan diambil oleh Jakarta berdasarkan kecurigaan terhadap laporan bahwa Aceh sedang bersiap untuk sebuah pemberontakan guna memisahkan diri dari negara Indonesia. Pemerintah pusat berusaha untuk mengatasi pemberontakan Daud Beru dengan memberikan status daerah istimewa bagi Aceh dan hak-hak otonomi yang luas. Atas inisiatif Kolonel Yasin diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962. Akhirnya, pemberontakan di Aceh dapat diselesaikan dengan damai. Yang kedua yaitu pemberontakan di Jawa Barat. Tokoh pemimpin pemberontakan di Jawa Barat adalah Sekar Maji Marjidan Kartosuwirjo.
Terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, kemerdekaan Republik Indonesia dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Di awal tahun 1948 terjadi pertemuan antar SM Kartosoewirjo dengan Panglima Laskar Sabibilah dan Raden Oni Syaroni. Latar belakang terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat ini dilandasi ketidakpuasan dari Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu itu, kemerdekaan Republik Indonesia dibayang-bayangi kehadiran Belanda yang masih ingin berkuasa atas Indonesia. Di awal tahun 1948 terjadi pertemuan antara SM Kartosoewirjo dengan Panglima Laskar Sabibilah dan Raden Oni Syaroni. Pertemuan ini terjadi lantaran ketiga tokoh tersebut menentang adanya perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat. Kartosoewirjo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam, yaitu Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosoewirjo kepada Belanda sekaligus Indonesia yang merdeka mereka anggap terlalu lemah. Pengaruh dari Kartosoewirjo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NI yang bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Penumpasan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan ini awalnya sulit untuk dipadamkan karena beberapa faktor, yaitu adanya semangat jihad, wilayah yang mendukung untuk bergerilya, fokus tentara Indonesia terpecah untuk menghadapi Belanda, sebagian rakyat bersimpati terhadap perjuangan Kartosoewirjo. Namun pada akhirnya Kartosoewirjo ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pemberontakan di Jawa Tengah. Pemberontakan di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah Wijaya Kusuma atau yang biasa disebut dengan Amir Fattah. Pemberontakan ini terjadi antara tahun 1949 sampai 1950 yang dilatar belakangi dengan adanya penandatanganan perjanjian Renville. Masyarakat Jawa Tengah khususnya Amir Fattah dan pasukannya merasa banyak dirugikan dari perjanjian tersebut. Salah satunya terjadi persengketaan di wilayah Pekalongan. Latar belakang munculnya gerakan DITII di Jawa Tengah diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal sampai Brebes akibat penandatanganan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut disebutkan satu pasal yang berisi bahwa semua kekuatan pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus ditarik dan ditempatkan di daerah Republik Indonesia. Wilayah keresidenan Pekalongan termasuk daerah pendudukan Belanda, sehingga pasukan Republik Indonesia harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Namun, meskipun demikian, rupanya tidak semua pasukan meninggalkan daerah mereka, seperti di Brebes dan Tegal. Para pejuang di dua wilayah tersebut masih tetap bertahan dan menyusun strategi untuk melakukan perlawanan. Mereka melakukan operasi militer dengan membentuk Gerakan Antareja Republik Indonesia atau GARI dan Gerilya Republik Indonesia atau GRI. Terbentuknya dua gerakan ini memicu timbulnya gerakan-gerakan lain yang menghasilkan pemberontakan di Jawa Tengah. Penumpasan DITII di Jawa Tengah. Penyelesaian pemberontakan DITII di Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Riders. Operasi penumpasannya diberi nama Operasi Gerakan Banteng Negara di bawah pimpinan Letkol Sarbini, kemudian dipimpin oleh Letkol M. Barcun, dan selanjutnya dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Yang kita langsung ke pembahasan yang keempat, yaitu pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Ini dimulai sejak tahun 1951 dan dipimpin oleh Khar Muzakkar. Pada awalnya gerakan DITII tersebut bermula dari Khar Muzakkar menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkup APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Khar Muzakkar memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin APRIS di daerah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pada tanggal 30 April 1950, Khar Muzakkar mengirim surat kepada pemerintah pusat dan menyatakan agar semua anggota dari
KGGS Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam APRIS serta mengusulkan pembentukan Brigade Hasanuddin. Namun, permintaan Kahar Muzakar tersebut ditolak oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat bersama dengan pimpinan APRIS mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Korps Cadangan Nasional (CTN) dan Kahar Muzakar diangkat sebagai pemimpinnya dengan pangkat Letnan Kolonel. Kebijakan pemerintah tersebut mengecewakan Kahar Muzakar. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama pasukannya melarikan diri ke hutan. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi telah menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Pimpinan Kartosuwiryo. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah mengambil tindakan tegas dan mengadakan operasi militer. Akhirnya pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu pemberontakan di Kalimantan. Pemberontakan di Kalimantan Selatan meletus pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar dan disebabkan oleh banyaknya bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara Indonesia. Pemerintah pernah mencoba melepaskan Ibnu Hajar yang tertangkap untuk membujuk pemberontak menyerahkan diri. Namun Ibnu Hajar telah malah melanjutkan pemberontakannya. Akibatnya pemberontakan ini harus diselesaikan dengan militer. Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan adalah sebagian dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia, yang disebut dengan Negara Islam Indonesia. Pemicu pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan ini adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia saat itu. APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kebanyakan bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara karena tidak bisa baca tulis, termasuk Ibnu Hajar sendiri. Mereka juga kecewa dengan adanya bekas tentara KNIL, Tentara Hindia Belanda, di APRIS. Ibnu Hajar membentuk Kesatuan Rakyat Jang Tertindas (KRJT) dan menyerbu pos tentara di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950. Pemerintah Indonesia awalnya berupaya menyelesaikan dengan cara damai, namun Ibnu Hajar yang sempat tertangkap dan dilepaskan untuk membujuk pemberontak lain menyerah malah kabur dan meneruskan pemberontakannya. Pemberontakan ini berhasil dikalahkan dan Ibnu Hajar menyerah pada Maret 1965 dan kemudian dijatuhi hukuman mati.